Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, masih paturi-turean mahamuganup marguru tu asi-asi najinalona songon akka juara bagas naburju di ragam-ragaman ni asi-asi ni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka tidak dapat hidup sendiri. Jadi harus membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa begitu sangat dibutuhkan kerjasama dalam menjalankan kehidupan ini. Kerjasama dapat menumbuhkan semangat persatuan dan dengan bekerja sama maka bisa menumbuhkan rasa semangat persatuan setiap individu yang tergabung dalam tim kerja. Kesatuan sendiri dapat timbul dari kerelaan melayani satu sama lain dan mampu bekerja sama. Alkitab sendiri mendorong kita untuk membangun kerjasama sebagai sikap yang patut dicontoh dalam hidup kita bersama sebagai murid Kristus. Membangun kerjasama salah satunya adalah dalam hal saling melayani antara yang satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus sendiri yang menjadi nats kita pada saat ini banyak berbicara tentang pelayanan. Pelayanan yang tentunya tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jika ditanyakan mengapa kita harus melayani, jawabnya tentu saja karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Karena itu melayani yang diinginkan oleh Tuhan adalah pelayanan yang seharusnya melekat pada sikap dan gaya hidup. Bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi saja, namun melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Karena bagaimanapun Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan di dunia ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan bagi kita, itu adalah mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan melayani sesama adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani adalah juga perwujudan kasih itu sendiri. Tidak ada pelayanan tanpa kasih dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Dan hukum kasih itu jugalah yang menjadi dasar iman kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk melayani seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diperoleh sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita harus melayani dengan apa yang kita miliki. Dengan talenta, dengan karunia kita yang berbeda-beda, yang membuat kita dapat hidup saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki talenta itu, bukan berarti kita cukup berdiam diri begitu saja. Tetapi talenta itu yang dipercayakan Allah kepada kita sebagai pengurus-pengurus di hadapan Tuhan. Kita pakai untuk mengembangkan talenta itu. Untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pelayanan kita untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Oleh karena itu, apapun talenta yang kita miliki, kita harus mempergunakan talenta tersebut. Alkitab memberi contoh yang baik dalam hal ini. Dalam ayat 11 dalam nats kita disebutkan orang yang memiliki karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Yang pasti bahwa inti dari pelayanan kita ini adalah segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa dipermuliakan melalui setiap pelayanan kita. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil, sehingga tak ada sedikit pun niat untuk mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagaimana kebenaran firman Tuhan hari ini, itulah yang kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita dalam pelayanan kita. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, atas setiap kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ajar kami untuk menghargai setiap apa yang Tuhan beri. Pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kami tanggung jawabi. Agar semua yang kami lakukan dalam hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk saling melayani antara yang satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Berkati kami melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.